Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Selasa adalah hari yang terakhir, tepat hari ini adalah tanggal yang terakhir di bulan April, yaitu tanggal 30 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, dan sama-sama kita akan tutup hari yang terakhir di bulan April, tanggal 30 April, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu 1 April saya berdoa, kita buka 1 April dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini adalah hari yang terakhir di bulan April, tanggal 30 April, kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Biar hari-hari demi hari melangkah bersama Tuhan. Dan bukan secara kebetulan, persis kita akan baca Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 29. Yang pertama, Miriam ada berita meninggal, mati. Ya, berarti sebentar kita akan sama-sama tinggalkan bulan April dan memasuki bulan Mei, dan tidak akan terulang. Seperti orang kalau sudah meninggal mati, tidak akan bangkit kembali kecuali kalau Yesus yang membangkitkan. Dan kedua, Yesus datang nanti, semua orang mati dikuburkan bangkit, yang di dalam Kristus. Tapi di luar Kristus, mereka akan menikmati kematian yang kedua. Oleh karena itu, selagi kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan yang begitu indah. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, anugerah Tuhan. Hidup ini ku mau melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini tutup jadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat dan sehat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal dari padamu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat kucintai Bapa. Oh Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu pagi ini Bapa. Tuhan, pimpinlah hidupku sepanjang hari ini. Hidupku adalah milik Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosa salahku. Akui aku orang berdosa Bapa. Hanya oleh anugerah-Mu hidupku menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah Yesus, pakai Tuhan. Terima kasih, kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah Tuhan. Hidupku bagi Kristus, mati keuntunganku. Suatu hari kelak aku berjumpa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa berfirman pagi ini. Kusiapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita memasuki di hari yang terakhir di bulan April. Berarti 1 bulan penuh Tuhan sudah menyertai kita. Tinggal nanti malam kita baca perjanjian baru. Kita minta sama Tuhan, tuntun hidup kami supaya hari-hariku melangkah berjalan bersama Yesus. Seperti firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Banyak manusia egois, banyak manusia memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain, tidak pernah mencari perkara yang kekal. Tapi melalui firman Allah selalu kita dengar pagi malam, mengubah paradigma kita, cara berpikir kita, supaya kita mencari perkara yang kekal. Ayo Bapak Ibu, atur waktu untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi Bapak Ibu selalu dekat dengan Tuhan, kita mau jaga pelihara hubungan cinta kasih kita kepada Tuhan, makin mendalam dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 29. Semua akan berakhir Miriam mati saudara. Ya, kalau dulu Miriam sejarah pernah berani sama Musa, ya, akhirnya ujung-ujungnya kematian. Mari kita baca Bilangan pasal 20 ayat yang pertama. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu kepada gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di sana. Orang mati dikubur, bukan dibakar, ya. Dan kedua, orang setiap kita pasti mati. Itu firman Tuhan. Di dalam Ibrani 9 ayat 7, Tuhan sudah tetapkan manusia mati satu kali. Tidak boleh mati, bangkit lagi, mati lagi kedua kali. Nggak bisa saudara. Kalau diizinkan 2 kali, kecuali besok diizinkan Tuhan bangkit. Itu waktu Yesus datang. Tapi itu memerintah kerajaan 1000 tahun. Hidup kekal surga buat selamanya. Itu hanya orang yang hidupnya di dalam perkenanan Tuhan. Itu firman Tuhan. Yang di dalam Kristus, yang di luar Kristus tidak mengalami kebangkitan. Itu firman Tuhan. Oleh itu mari kita semua yang masih hidup ini, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan ada celah, tapi berikan hati kita untuk Tuhan Yesus, ya. Karena firman Allah katakan berikutnya ayat kedua, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Cobaan saudara berkali-kali selalu saya katakan, bangsa Israel memang tegar tengkuk, keras kepala, bisanya cuma ngomel, bisanya cuma minta berkat, minta selalu menuntut, minta, tapi tidak pernah bersyukur, tidak pernah bertindak baik saudara. Lihat ini, Musa dan Harun selalu diomel-omelin. Ayat yang ke-6,
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Coba Musa dan Harun tidak kuat rasanya, kena dapat omelan terus dari bangsa Israel. Akhirnya Musa dan Harun berdoa, tapi ternyata ada kemuliaan Tuhan. Berikutnya saudara, ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air di bukit batu itu bagi mereka memberi minum umat itu serta ternak. Coba ini saudara, Tuhan begitu responsif. Tuhan tahu mereka ngomel-ngomel, kehausan, butuh air. Tapi Musa datang kepada Tuhan dan Harun menangis sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan perintahkan datang ke bukit batu. Dan apa yang terjadi? Ayat ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari depan Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu ini, bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Coba saudara, karena perintah Tuhan terjadi mujizat. Tapi gara-gara bangsa Israel tegar tengkuk keras kepala, hatinya memang tidak baik. Saudara. Wajar kalau mereka banyak mati dimakan oleh malaikat maut, karena dia tidak pernah bersyukur, ngomel melulu. Musa kena dampaknya. Akibat ini saudara, Musa tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian kan. Karena selalu Musa ini selalu diomel-omeli dan selalu nurut kehendak dari bangsa Israel, sehingga Tuhan itu marah. Ya, oleh karena itu mari kita baca berikutnya ayat 11. Ya, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu-batu dengan suara tongkatnya 2 kali. Keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati keurusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka ini. Gara-gara ini tidak bisa masuk. Inilah korban seorang gembala pemimpin yang taat kepada jemaat, resiko berdosa kepada Tuhan. Maka bagi para hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan dalam penggembalaan, jangan 100% nurut kepada omelan jemaat. Lebih bagus nurut kepada Tuhan. Ini contoh. Karena Musa dan harus selalu nuruti takut kepada jemaat. Akhirnya Musa kena resiko tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Oleh itu belajar jemaat juga belajar takut akan Tuhan. Jangan ngatur-ngatur pendeta. Jangan ngatur Tuhan. Tapi belajar kita takut akan Tuhan. Belajar mau diatur oleh firman Tuhan. Belajar rendah hati kepada jemaat yang saya cintai. Ayo kita belajar taat kepada firman Tuhan ya. Hiduplah takut akan Tuhan. Jangan ngatur-ngatur semua di luar firman Tuhan. Apalagi ngatur Tuhan ya. Ayat 13. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tuhan marah saudara. Tapi Tuhan baik. Tetap perintah Musa. Bukit batu itu dipukul 2 kali. Keluar air. Supaya mereka bangsa bisa minum. Tapi yang menjadi masalah, selalu bangsa tegar tengkuk, ngomel, tidak pernah bersyukur. Seharusnya bangsa bersyukur kepada, jangan pernah ngomel. Belajar setia dan taat. Demikian kita belajarkan firman Tuhan. Ayat 14. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudara Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan yang mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkan akhirnya kami melalui negeri itu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kini kami masuk melalui daerahmu. Tapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Hidup kasihan Musa stres dengan Harun, karena minta izin saudara. Karena keluar dari Mesir untuk masuk dalam tanah kan harus melalui bangsa orang Edom ya. Tetapi mereka tidak setuju saudara ya. Dikatakan ayat 18 ayat 19, lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya
Dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki dengan itu. Lewat saja saudara, ya, supaya lewat karena ingin masuk ke tanah perjanjian lewat di situ, tapi tidak diizinkan oleh orang Edom, saudara. Ayat 20, tapi jawab mereka, tidak boleh kamu melalui. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Kita orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu darahnya. Maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Ya, takut saudara Musa, karena sudah tidak boleh akan terjadi perang, saudara. Terus ayat berikutnya, setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun di dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum luarnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata Hebrew. Sama-sama saudara Musa dan Harun kena dampaknya marah dari depan Tuhan, sehingga Musa dan Harun tidak berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian, karena dua-duanya bandel di depan Tuhan, karena menuruti bangsa Israel. Di sini kita bisa belajarlah kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan nuruti keinginan manusia, jangan menuruti keinginan saudara, tapi ikutilah kemauan Tuhan. Karena sumber kehidupan, sumber segala galanya itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Di sini kita bisa belajar, jangan turuti kehendak daging, jangan turuti kehendak manusia. Seperti firman Allah dalam 1 Petrus 4 ayat 2 saya katakan, saya sudah bacakan, biar sepanjang umur kita yang sisa, jangan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Kalau menurut kehendak Allah, selamat kita. Terus berikutnya, panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawa mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkan pakaian Harun dan kenakan untuk kepala Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpul kaum leluhurnya dan mati di sana. Harun mati, saudara, ya. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa meninggalkan pakaian Harun dan mengenakan kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ayat 29 terakhir. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seorang Israel menangisi Harun 30 hari lama. Nah ini saudara, ujung-ujungnya mati juga. Tadi kita baca Miriam mati, Harun mati juga, tinggal Musa. Artinya belajar kita takut akan Tuhan. Karena manusia suatu hari kelak firman Tuhan pasti mengalami kematian. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita harus punya catatan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saya sudah pernah katakan dalam Wahyu 20:12 bahwa kita punya kitab kehidupan. Setiap kita punya rapot. Yang penting selama kita hidup, mari berperilaku yang benar, memiliki hati yang benar, isilah dengan firman Tuhan, sehingga kualitas kita tampil beda. Biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari melalui firman Tuhan membuat kita makin hari mau takut akan Tuhan. Hidup ini ada kesempatan. Kalau suatu hari kelak semua manusia akan mati, tapi bagi kita semua yang cinta Tuhan, di balik kematian ada kebangkitan. Tapi saya pribadi sudah minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya bukan menunggu kematian, tapi saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen bandel, seperti bangsa Israel bandel, bersungut-sungut, selalu kerjanya nuntut. Tapi kita belajar melalui firman Tuhan, belajar berterima kasih, belajar bersyukur, rendah hati, dan taatlah kepada firman Tuhan. Belajar mau dibentuk, jangan mengatur Tuhan, tapi mau diatur oleh Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi hamba masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Berjaga dan berdoa
Dan kita berterima kasih melalui firman Tuhan pagi ini. Akhirnya ujung-ujungnya kematian. Miriam dan Harun mati. Setiap dia harus mempersiapkan diri kita. Kalau nanti kelak Tuhan panggil kita, mari biar hidup kita, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan pernah bersungut, jangan pernah ngomel, jangan pernah marah melawan Tuhan. Tapi belajar kita rendah hati, nurut apa maunya Tuhan. Bertindaklah selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.